Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama kitab Al-Kabair, yaitu sebuah kitab, sebuah buku yang mengupas tentang dosa-dosa besar. Alasan kita mempelajari seperti yang telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan dan senantiasa akan kita ulangi pada kesempatan-kesempatan tertentu. Alasan kita mempelajari dosa-dosa besar adalah agar kita menghindarinya. Ini arafna syarra la li syarri. Kita mempelajari tentang keburukan, tentang bahwa satu perkara itu buruk, bukan untuk mengerjakan, tapi justru supaya kita ini bisa mengetahui bahwa hal itu buruk sehingga kita bisa menghindarinya, jauhkan diri darinya. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, ya, kita akan membahas dosa besar yang ke berapa? 8, ya. Kalau tidak salah ke-8 ya. Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini, menjadi sebab adanya diri kita di dunia ini, yaitu bapak kita dan juga ibu kita, bapak kandung kita dan ibu kandung kita. Mereka berdualah yang menjadi sebab kita ada di dunia ini, bisa mendapatkan kesempatan beribadah kepada Allah dan menikmati kesenangan-kesenangan dunia yang sifatnya halal. Di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kedurhakaan kepada orang tua yang bahasa Arabnya adalah uququl walidain. Uquq itu artinya durhaka. Ya, memutus hak yang seharusnya diberikan kepada kedua orang tua. Ya, memutuskan hak yang seharusnya diberikan kepada orang tua, itu namanya durhaka. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-uquq, uquq itu berasal dari kata al-aqu. Ya, dia itu bermakna qata', diputus. Ya, uquq itu artinya memutus. Sehingga dari kata ini pula diambil istilah aqiqah. Aqiqah. Ya. Aqiqah itu adalah sembelihan yang disembelih di hari ketujuh kelahiran anak. Aqiqah artinya tudbah, ya, yang disembelih, dipotong. Aqiqah, hewan yang dipotong, itu namanya uquq atau aqiqah, dari kata ak, dari kata al-aqu yang artinya memotong, pakai ngain ya, pakai ngain bukan hamzah, kayak ain, temannya ghain, ain gha, ain. Aku itu artinya memotong. Dari situlah terbit kata uquq, di antaranya dipakai sebagai uququl walidain, durhaka. Ada juga diambil dan terbit kata aqiqah, artinya sembelihan yang dipotong di hari ketujuh kelahiran anak. Kalau laki-laki 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Kenapa akikah dinamakan akikah?
Karena li'annaha tu'aq, karena akikah itu dipotong ketika disembelih. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal uquq, kedurhakaan kepada orang tua itu min kabairidz dzunub, termasuk dosa yang sangat besar. Ya, kedurhakaan kepada kedua orang tua itu adalah dosa yang sangat besar. Perlu dicamkan bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti pada kedua orang tua itu bisa dilaksanakan ketika orang tua masih hidup dan juga setelah orang tua meninggal. Kita bisa berbakti kepada orang tua kita tatkala mereka masih hidup, dan juga bisa berbakti kepada kedua orang tua kita tatkala mereka sudah meninggal dunia. Maka, lanjut, ada yang bisa melanjutkan? Maka Iwa, Allahu Akbar. Ya, terus? Begitu, barakallahu fiik. Durhaka pada orang tua pun demikian. Bisa terjadi tatkala kedua orang tua itu masih hidup, dan bisa terjadi tatkala kedua orang tua sudah meninggal. Ini kebangetan niki nggih. Nauzubillah min dzalik. Sudah meninggal didurhakai. Ini jangan sampai terjadi. Saya kasih contoh saja yang sederhana. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man la'ana walidaih. Allah melaknat seseorang yang suka melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua itu termasuk durhaka. Durhaka tingkat tinggi itu. Sehingga Allah pun melaknat orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kapan ini bisa terjadi melaknat orang tua, dan bagaimana terjadinya? Atau bagaimana terjadinya dan kapan terjadi? Kalau bagaimana terjadinya diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu an yal'ana ar-rajulu walida rajulin akhar. An yasubbar rajulu walidai rajulin akhar. Itu ketika seseorang mencela, melaknat orang tua temannya. Terjadi pertikaian A dan B. Saking sengitnya perdebatan, saking mangkelnya, panasnya hati, akhirnya si A mencela orang tuanya si B. Kamu itu dasar, naudzubillah min dzalik, anaknya fulan misalnya. Orang tuamu begini, begini, begini. Kata si A kepada si B. Maka fayasubbu abahu au ummah. Maka akhirnya si B pun balas melaknat dan mencaci orang tua si A. Itu terjadinya. Jadi si A mencaci orang tua B, akhirnya B membalas mencaci orang tua si A. Ini namanya A melaknat orang tua sendiri karena dia menyebabkan yang menjadi sebab orang tuanya dicaci. Ini terjadi kapan? Kalau sudah bagaimana kan tadi caranya. Terjadinya kapan? Terjadi baik tatkala si A, orang tua si A masih hidup, ataupun ketika orang tua si A sudah meninggal. Oh, ini ngeri nih. Itulah yang tadi kita sampaikan bahwa
kedurhakaan kepada orang tua itu bisa terjadi baik ketika orang tua masih hidup ataupun setelah orang tua meninggal dunia. Maka kita harus waspada. Jangan mentang-mentang orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian dia merasa bebas, tidak akan mungkin apa? Durhaka. Ya coba saja. Misal, di hari ini kita sudah mendoakan orang tua kita belum? Walaupun tidak mendoakan, mungkin bukan termasuk apa? Kedurhakaan, tapi kelalaian. Atau mungkin dia mencaci-caci orang tuanya. Padahal dia sudah, orang tuanya sudah meninggal dunia. Na'udzubillahi dzalik. Maka sebagaimana birrul walidain bisa terjadi tatkala orang tua masih hidup dan juga orang tua sudah meninggal dunia, maka uququl walidain, kedurhakaan juga bisa terjadi tatkala orang tua masih hidup maupun orang tua sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita tetap bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka telah tiada. Caranya gimana? Banyak-banyak berdoa saja untuk kedua orang tua kita. Ya. Barangkali dengan doa itu Allah berkenan untuk mengampuni kesalahan kedua orang tua kita dan menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam berbakti kepada mereka. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa? Sebagian cukup 3 kali. Perbanyak. Tidak apa-apa, ini doa minta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Sambil kapan ingat mendoakan mereka, seakan-akan kita ingin berbakti kepada mereka tatkala mereka masih ada. Ini kesempatan ini. Kita masih diberi kesempatan untuk berdoa. Caranya lagi selain berdoa, maka bisa dengan menyambung kekerabatan, pertemanan dengan teman-teman orang tua kita. Kita berziarah ke mereka, bertemu dengan mereka, menyapa mereka, teman ngopine, simbok, misalnya begitu. Ya. Yang dulu bagi simbok kita, wanita ini, orang ini sangat berharga misalnya. Bagi bapak kita, orang ini sangat berharga. Teman ngopi. Ketika ditinggal pergi oleh anak-anaknya, di rumah cuma sama wanita ini. Gaweane, ya gaweane. Kebiasaan mereka adalah ngopi berdua. Udah kalau ditemani wanita ini, ibu kita senang. Kalau ditemani orang ini, bapak kita gembira. Tentu dalam bukan hal-hal yang bermaksiat. Maka kita coba sapa orang tersebut. Karena itu termasuk birrul walidain. Atau kalau ada harta, bangunkan masjid. Bersedekah atas nama orang tua kita. Ya. Masjid kita bangun atas nama orang tua kita. Masya Allah itu. Di Mekah ya. Mekah kalau tidak salah ya. Itu ada orang mengatakan masjid terbesar setelah Masjidil Haram. Ya, masjid terbesar setelah Masjidil Haram. Di daerah Aziziyah kalau tidak salah. Namanya Masjid Ar-Rajihi. Itu Masjid Aisyah namanya. Baik. Masjid Aisyah itu yang membangun adalah saudagar kaya yang bernama Ar-Rajihi kalau tidak salah ya. Dia bangun masjid terbesar. Nomor 2. Orang bilang begitu. Kalau sama Istiqlal saya tidak tahu besaran mana. Besar yang sana. Jadi luas masjidnya, Masya Allah. Fasilitasnya bagus. Ada tamannya segala. Kemudian kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana insya Allah.
Setelah pergi ke Masjidil Haram, mampir ke situ ya, insya Allah. Nah, masjid itu dibangun oleh seorang anak, seorang saudagar kaya, dan di atas namakan ibunya. Masjid sebesar itu. Maka ini kebaktian yang luar biasa. Setiap orang sholat di situ, setiap 5 waktu sholat ditegakkan, sholat Jumat ditegakkan, sholat Idul Fitri ditegakkan, sholat Ramadan Tarawih ditegakkan. Maka pahala mengalir ke siapa? Ke ibunya. Ini luar biasa ini. Ini kalau kita mampu seperti itu, ya. Kita jangan bayangkan bangun masjid kudu megah banget, itu enggak. Pokoknya ada tanah dibangun, dah sebut saja apa? Masjid, nanti orang-orang pada sholat di situ, masya Allah, anak-anak pada ngaji di situ, ini luar biasa ini. Siapa yang punya harta, ada kesempatan, bisa dengan melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Ini diantara cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Dan jangan lupa, jadilah orang soleh. Itu adalah cara berbakti. Sehingga nanti di akhirat itu saling tolong menolong. Dengan izin Allah tentunya. Karena nggak akan mungkin masing-masing menolong saudaranya kecuali dengan izin Allah. Yaitu setelah masuk ke dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan. Ada orang tua, anaknya pada beriman. Maka kami kelak akan pertemukan mereka dengan anak keturunannya. Dan kami tidak kurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau orang tua dan anak sama-sama masuk surga, fanas'allahu yudkhilanal jannah, mudah-mudahan Allah masukkan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita ke dalam surga. Kalau orang tua dan anak dan keturunannya masuk surga, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah. Ini salah satu birrul walidain adalah menjadi anak yang soleh. Siapa tahu nanti kita bisa berada di derajat yang lebih tinggi atau orang tua yang lebih tinggi. Ada dua kemungkinan dikumpulkan itu. Yang atas ditarik ke bawah atau yang bawah ditarik ke atas. Jenengan milih sing pundi. Kita milih yang mana? Yang atas ditarik ke bawah karena mungkin bapaknya takut ketinggian. Kalau surga itu ketinggian surga ditakuti apa diharapkan? Diharapkan. Dari atas surga ditarik, diturunkan derajatnya, atau yang bawah ditarik ke atas. Kemungkinan mana yang akan diperbuat oleh Al-Karim? Oleh Zat yang Maha Dermawan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kira-kira yang mana? Yang dari bawah ditarik ke atas. Makanya kita nyekolahkan anak kita supaya dia menjadi anak yang lebih soleh dari orang-orang tuanya. Supaya dia selamat. Sehingga nanti kelak di akhirat akan menjadi modal atau simpanan kebaikan bagi kita. Yang bawah ditarik ke atas. Orang tuanya mungkin amalannya atau derajat surganya tidak tinggi. Kemudian anaknya di surga yang tinggi. Yang bawah ini disuruh ke atas. Dan tidak mungkin yang atas disuruh bawah, itu tidak mungkin. Makanya Allah berfirman, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kami nggak akan kurangi pahala amalan mereka sedikit pun. Justru malah ditambah. Itulah yang akan dilakukan oleh Al-Karim. Baik. Oh, berarti cara menjadi berbakti pada orang tua adalah bagaimana tadi? Menjadi anak yang soleh. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Tadi kita sampaikan
Waliyadzubillah ya. Kebangetan. Kebangetan itu apa? Keterlaluan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sikap yang semacam ini. Keterlaluan kalau ada anak durhaka pada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah meninggal. Sudah di alam kubur. Masih saja didurhakai. Hidup. Waliyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bihi wa faddalana ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Kemudian Allah menyelamatkan kita dari akhlak yang buruk semacam ini. Hidup orang tuanya didurhakai, sudah meninggal masih didurhakai. Saya pernah dengar cerita ada seorang ustadz menceritakan tentang seorang ibu. Ibu-ibu sudah tua, datang kepada dia. Ustadz katanya, bolehkah saya mendoakan anak saya agar dia mati ketabrak? Doanya kayak gitu maunya. Na'udzubillah min dzalik. Agar dia mati ketabrak truk. Jadi bukan hanya mati, tapi mati ketabrak truk. Ini kan berarti sudah menunjukkan sakit hati yang luar biasa. Kenapa kata Ustadz tadi? Bukan saya. Ustadz itu cerita ke saya. Kenapa? Kata Ustadz tadi ke ibu. Ustadz, kalau anak saya datang, saya pasti dizolimi. Gak bisa tenang hidup ketika anak itu berada di rumah. Nasallahu alaihi. Entah bagaimana rumah kadang dilempari, dia marah begini. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya dicelakai orang tuanya. Saya nggak tahu nasib anak tadi bagaimana, saya belum tanya lagi. Sudah berlalu sekian belas tahun. Saya katakan sekian belas karena seingat saya ceritanya sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi berarti sekitar 2014-an, 2012. Sekitar itu beliau cerita ke saya. Sekarang kan berarti sudah apa? 13 tahun yang lalu cerita itu. Tapi saya ingat terus. Masih ada bagaimana kelanjutan tentang kondisi orang-orang itu. Sama dengan kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak yang pernah saya ceritakan. Jadi cerita yang disampaikan Syekh Abdul Razak ini ada dua sisi. Ya. Satu sisi kelengkapan doa. Jadi kalau doa itu kalau bisa lengkap. Aja mung separuh-separuh gitu ya. Lengkap. Nah, doa yang lengkap itu ya sebetulnya ada di doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentunya sebelumnya adalah di dalam ayat Al-Quran. Satu, kalau doa harus lengkap. Kemudian yang kedua, jangan putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Kisah ini masyhur. Kalau saya tidak salah pernah jadi broadcast dan saya pernah dengar juga kisah beliau secara lisan di dalam sebuah rekaman tentang seorang tua, seorang pria yang dia itu yang cerita itu adalah seorang penjaga penjaga Hajar Aswad. Berarti polisi nggih? Polisi yang ada di askari ya. Yang biasanya ya haj gitu ya. Tarik ya haj, yallah yallah imshi gitu kan. Seorang askari ketemu dengan Syekh Abdul Razak. Dia punya cerita askari ini. Suatu saat ketika sedang menjaga Hajar Aswad, dia mendengar Hajar Aswad dekat dengan tempat yang namanya Multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tidak terlalu besar. Sunnahnya kalau ketemu Multazam itu alzama jasadahu, itu nempel.
tempelkan. Kalau sekarang kayaknya satu perkara yang sangat apa? Berat. Ya. Jadi bisa nempel begini, badannya tempelkan, kemudian doa kepada Allah. Sunnahnya begitu. Doa minta apa? Mungkin sebagian yang pernah melakukan seperti itu sudah lupa doanya apa. Ya, tapi Allah nggak akan pernah lupa. Nah, ketika di multazam, dia dengar ada seseorang berdoa dengan menangis-nangis. Ya Allah, berilah aku anak. Ya Allah, berilah aku anak. Ya Allah, semuanya sudah dapat keturunan. Aku belum dapat keturunan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saking betapa orang itu doa-doa sambil nangis sampai suaranya itu terngiang-ngiang terus sama si Askari ini. Berlalu beberapa tahun. Suatu saat ketika dia sedang jaga di daerah Multazam, kembali dia mendengar doa tersebut. Kembali dia mendengar suara yang sama. Kali ini doanya beda. Ya Allah, mohon maaf ini. Mudah-mudahan tidak menimpa anak-anak kita dan menimpa kita. Ini hanya memisalkan perkataan dia. Dia mengatakan, ya Allah matikanlah anaknya katanya. Minta anaknya apa? Dimatikan. Si Askari ini ingat, ini bukankah ini suara yang belasan tahun lalu? Dia merengek-rengek minta anak. Karena saking perhatian dengan isi doa tersebut, dan hafal suaranya karena diulang-ulang dulu itu belasan tahun yang lalu, akhirnya dia pun memegang orang tersebut dibawa ke pinggir. Ya fulan, bukankah engkau dulu yang meminta kepada Allah untuk diberi anak? Jadi ingat kejadian belasan tahun yang lalu. Kata si orang yang haji atau umroh tadi, benar. Saya dulu orangnya. Apa kata orang sang Askari? Kamu zalim sama anakmu. Kamu telah berbuat kezaliman kepada anakmu. Kata orang tadi, kenapa? Katanya. Karena kamu dulu hanya sekedar minta anak. Kurang lengkap nih itu aneh. Bukan anak yang soleh. Karena kamu dulu hanya sekedar minta anak. Sekarang Allah kabulkan permintaanmu, kau malah ingin anakmu mati. Kamu zalim. Sudah berdoanya enggak lengkap, sekarang pingin anaknya mati. Perbaiki doamu katanya. Bagaimana? Kenapa kamu doa anak kamu pingin mati? Dia ceritakan anaknya itu luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Durhakanya luar biasa. Akhirnya orang tua tadi sadar kesalahannya. Akhirnya dia kembali mencari iltizam, multazam, kemudian berdoa. Memintakan hidayah untuk anaknya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Setelah itu dia pulang. Ya, kata si Askari. Setahun kemudian, muncul orang itu bersama dengan seorang pemuda yang pada wajahnya tampak sinar taubat. Ini tanda apa? Tanda taubat. Akhirnya ketemu sama Askari. Ini siapa? Katanya. Ini anakku. Anakmu yang dulu begini dan begini? Iya. Katanya. Bagaimana ceritanya? Kata dia, sepulang saya dari umrah, anak saya sudah taubat. Penasaran ini si Askari, gimana? Kapan terjadinya? Setelah dicocokkan waktunya, taubatnya si anak bertepatan dengan doanya si bapak. Ya, alhamdulillah nggak mati duluan toh. Allah Maha Pemurah. Bukan doa yang minta mati yang dikabulkan. Tapi matinya dia dari kemaksiatan itu yang dikabulkan. Dia tobat. Jadi anaknya itu di waktu mbaknya berdoa, ora tahu nih, kan? Nggak pernahnya dengar adzan hatinya ternyuh. Akhirnya dia tergerak ambil air wudhu, berangkat ke masjid, taubat dia. Ini luar biasa.
Makanya pelajaran yang pertama tadi apa? Kalau doa kalau bisa lengkap. Yang kedua, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Baik. Ini untuk masalah anak ya. Masalah anak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Ini untuk kepentingan dia juga, keselamatan dia. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak keturunan kita semuanya. Allahumma amin. Ya Allah. Kalau kisah doa tidak lengkap itu memang banyak ya. Berapa waktu yang lalu saya ketemu juga dengan ustadz yang katanya doanya nggak lengkap. Dikabulkan oleh Allah keinginannya, tapi diuji oleh Allah di waktu yang sama. Yang jelas doa yang terbaik adalah doanya siapa? Doa dari kitabullah dan juga doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa untuk anak yang terbaik itu bagaimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Penyejuk apa? Pandangan. Di mana? Di dunia wal akhirah. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami menjadi imam. Pemimpinnya orang yang bertakwa. Kalau dia nanti berkeluarga, dia akan bisa memimpin keluarganya dalam kebaikan. Kalau dia menjadi pejabat, maka dia akan menjadi pejabat yang memimpin dalam kebaikan. Itu fungsi doanya. Kalau dia jadi karyawan, maka dia menjadi karyawan jujur yang akan menjadi contoh bagi teman-temannya. Kalau dia jadi atasan yang baik. Kalau dia jadi bawahan yang baik. Itu doa seperti itu. Nah, jadi imam itu enggak harus apa? Punya jabatan tinggi itu enggak. Tapi dia menjadi contoh kebaikan bagi orang lain. Kan betapa sering kita melihat, mohon maaf ya, sebut karyawan. Karyawan yang eselon bawah. Saya mau bilang rendahan kok kayaknya kurang pas ya. Karyawan eselon bawah. Betapa sering kita melihat orang-orang yang menjadi karyawan eselon terbawah, itu kita memuji dia. Itu Masya Allah ya. Walaupun dia hanya sebagai demikian dan demikian, tapi kok ternyata kerjanya luar biasa. Bahkan atasannya mungkin terinspirasi dari bawahannya. Itu namanya imam, itu namanya. Meskipun pada hakikatnya di realita dia menjadi apa? Menjadi bawahan. Betapa sering atasan terinspirasi bawahan. Atau sebaliknya, bawahan terinspirasi atasan. Demikian. Baik. Kita kembali kepada masalah durhaka. Jadi poin yang akan kita sampaikan tadi apa? Bahwa kedurhakaan itu bisa terjadi meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Dan amat sangat jahat waliyadzubillah ketika seorang anak sudah durhaka pada orang tuanya ketika hidup, ditambah durhaka kepada orang tuanya ketika mati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang buruk dan dosa besar ini. Allahumma amin. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sama, dia mengomentari bahwa durhaka pada orang tua itu adalah dosa yang besar. Wallahu yakrunul ihsana ilal walidaini bihaqqihi. Coba perhatikan kata Syekh. Allah Ta'ala itu menyebutkan secara bersamaan
antara birrul walidain dengan tauhid. Birrul walidain kebaikan, tauhid juga kebaikan. Tauhid itu adalah kebaikan kepada Allah, birrul walidain kebaikan kepada orang tua. Disebut secara bersamaan. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Jadi birrul walidain itu disebutkan secara bersamaan dalam kebaikan dengan kebaikan seorang hamba kepada Allah, yaitu tauhid. Maka ya, apabila maka sebaliknya, kejahatan yang terbesar itu disejajarkan dengan atau disebutkan secara bersamaan dengan kejajaran keburukan atau kejahatan terbesar kepada kedua orang tua. Ini kesyirikan disebutkan secara bersamaan dengan uququl walidain. Sementara tauhid disebutkan secara bersamaan dengan birrul walidain. Ini menunjukkan bahwasanya uququl walidain adalah dosa yang sangat besar. Baik, kita akan mulai baca apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau yaitu Al-Kabair tentang durhaka. Yang pertama adalah beliau menukil sebuah ayat surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Wa qadha rabbuka artinya adalah ausa wa aujaba. Berarti Allah telah memerintahkan dan mewajibkan. Itu namanya qadha. Ya. Rabbmu telah memerintahkan dan mewajibkan. Alla ta'budu illa iyyah. Agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini sisi tauhid. Kemudian wabil walidaini ihsana. Dan Allah juga mewajibkan dan memerintahkan untuk berbuat baik dengan kedua orang tua. Ini sebutkan ihsanan. Ini ahsinu bil walidaini ihsanan. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu maf'ul mutlak. Ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan berbagai macam bentuk kebaikan apapun. Bisa dengan lisan kita, bisa dengan perbuatan kita, bisa dengan batinan baik kita, bisa dengan wajah kita, bisa dengan langkah kaki kita, dengan apapun. Dengan harta kita, dengan tenaga kita. Ya contoh sederhana, kalau yang masih punya orang tua ya, senyum. Oh Ustaz orang tuanya jauh video call. Ben isuk mesem neng ngarepe Tuhan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Onopo le, mboten nopo-nopo, enggak apa-apa, cuma pingin apa? Matur, ingin apa? Bincang sebentar dengan bapak, dengan ibu. Mesem, senyum. Ya, kata-kata yang baik. Oh itu orang tua itu udah bombongnya luar biasa. Tahu bombong? Bombong itu apa? Seneng sekali. Ya, itu bombong kita ini sudah jadi orang dewasa. Kalau untuk anak-anak mungkin belum meresapi betapa orang tua itu membutuhkan senyum dari anaknya yang sudah menjadi orang tua. Gimana kalau anaknya senyum ke kita? Maknyes gitu. Iya, apalagi kalau anaknya mondok. Suwira ketemu pisan langsung mesem. Wah, ketemu, cium tangan. Gimana Abi? Baik kabarnya. Itu maknyes gitu. Kalau bahasa Arabnya itu yuthlijul qalba.
Yuslij itu artinya membuat salju. Yusliju, athlajal qalb. Membuat hatinya terasa kesiram salju. Nyes gitu. Masya Allah. Ya, demikian. Maka karena pentingnya ini, kita sudah besar, sudah dewasa, sebagian sudah dikaruniai anak, betapa merasakan kalau anak itu dia kepada kita baik, kita senang. Maka lakukan itu kepada orang tua kita. Ya, kalau mereka masih ada, lakukan untuk mereka. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wal